Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika itu beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika malaikat maut diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Malaikat maut tersebut ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam hingga buta kedua matanya. Malaikat kembali kepada Allah dan berkata, Engkau kirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati dan membutakan mataku. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah dan katakan, apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu masih menginginkan hidup, letakkan tanganmu di punggung lembu. Untuk setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, engkau masih berkesempatan hidup selama 1 tahun. Nabi Musa alaihissalam bertanya, setelah itu apa? Dia menjawab, kemudian kamu akan wafat. Nabi Musa alaihissalam berkata, kalau begitu sekarang kematian itu sudah dekat. Ia pun bermohon kepada Allah supaya mematikannya di dekat Baitul Maqdis ataupun Yerusalem dengan jarak 1 lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kalau sekiranya aku berada di sana, akan kutunjukkan kepadamu makamnya, yaitu di pinggir jalan dan di dekat tumpukan-tumpukan pasir merah. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Para nabi sebelum kematiannya ataupun sebelum wafatnya diberi kesempatan untuk memilih antara ingin dicabut rohnya ataukah ingin tetap hidup. Kematian adalah suatu kepastian dan tidak mungkin dihindari manusia. Seandainya orang awam dapat menghindari kematian, tentunya para nabi dan rasul pun boleh mengelak darinya. Dari kisah tersebut juga kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana saat beliau menampar malaikat pencabut nyawa, lalu Allah menjadikan matanya buta. Sekiranya bukan karena tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, tentulah malaikat akan membalas menampar karena dendamnya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, Allah tidak mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Musa alaihissalam saat itu juga, tetapi Allah mengutusnya sebagai ujian dan cobaan sebagaimana Allah memerintahkan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, namun tidak mewujudkannya. Seandainya malaikat maut itu bertujuan mencabut nyawa saat itu, tentu dia akan melaksanakannya ketika Nabi Musa alaihissalam menamparnya. Tamparan tersebut dibolehkan bagi diri Nabi Musa alaihissalam karena beliau melihat orang asing yang memasuki rumahnya. Sementara waktu itu beliau tidak mengetahui kalau yang datang tersebut adalah malaikat maut. Dan sungguh mustahil bila Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa dia adalah malaikat maut lalu menamparnya hingga matanya keluar. Sungguh telah datang beberapa malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang beliau awal kalinya tidak mengenal mereka. Seandainya tahu, tidak mungkin beliau memberikan daging panggang kepada mereka, karena malaikat tidaklah makan. Demikian pula seorang malaikat yang pernah datang kepada Siti Maryam dan ia tidak mengenalnya. Seandainya tahu, tidak mungkin Siti Maryam berlindung darinya. Begitu pula 2 malaikat pernah datang kepada Nabi Daud alaihissalam, datang dalam bentuk manusia yang sedang bersengketa di sisinya, sedang beliau tidak mengenalnya. Demikian pula datang Jibril kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau tentang iman, sedang beliau SAW tidak mengenalnya. Beliau bersabda, Jibril tidak pernah datang dalam bentuk rupa apapun melainkan aku mengetahuinya kecuali kali ini. Nabi kita SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidaklah mencabut nyawa seorang nabi pun sebelum dia memperlihatkan tempat duduknya di surga, lalu memberitahukannya. Sehingga Allah juga tidak ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam sebelum memperlihatkan tempat duduknya di surga dan mengkabarkannya. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang menampar malaikat maut. Dan ternyata banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah singkat ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.